Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Hendra Jaya, channel yang membahas tentang seputar usaha peternakan, yang masih membahas tentang seputar usaha peternakan jangkrik. Seperti biasa, untuk kalian semua yang baru bergabung, yang baru menemukan video-video saya mohon bantuannya untuk like, share, subscribe, dan komen agar channel ini bisa berkembang dan selalu memberikan informasi-informasi seputar usaha peternakan. Baik, di sini dan pada kesempatan kali ini yang saya akan bagikan yaitu bagaimana cara merawat jangkrik, yaitu jangkrik dari baru menetas sampai dengan siap panen. Nah, ini di sini apabila kalian baru menemukan video saya, ini saya ingatkan kalian itu dalam menonton sebuah video yaitu seputar usaha peternakan atau seputar tutorial, itu kalian budayakan menonton sampai dengan selesai, jangan di skip, jangan dipercepat. Jadi agar kalian bisa mendapatkan informasi yang akurat, maksimal, dan tidak ada informasi-informasi yang tertinggal. Karena ada di setiap detik itu ada informasi-informasi yang mungkin belum pernah kalian dapatkan selama kalian itu beternak jangkrik. Nah, di sini perawatannya apa saja saya akan bagikan untuk kalian semua, tidak ada yang saya tutup-tutupi, tidak ada yang saya sembunyikan. Nah, kita langsung saja ke topik pembahasan kali ini. Di sini saya ada kurang lebih di sini ada 15 box lah di sini di tempat saya, di lokasinya di depan rumah. Ini untuk usaha sampingan saja, dan di sini per boxnya ini box ukuran full triplek dengan panjang 2,40 m, tingginya 60, lalu lebarnya 120. Ini biasa disebut dengan ukuran box full triplek. Nah, untuk ukuran box segini itu saya isi telur jangkrik sebanyak 2,5 ons. Nah, untuk telur jangkrik 2,5 ons biasanya itu saya mendapatkan kurang lebih sekitar 18 sampai dengan 20 kilo jangkrik siap panen. Dan untuk jangkrik yang saya ternak ini di sini saya ternaknya yaitu jenisnya jenis jangkrik alam. Karena untuk jangkrik alam itu pakannya relatif mudah, lalu harga jualnya juga cepat, dan untuk harga jangkriknya sendiri di sini itu tidak stabil naik turun. Tetapi kalau untuk jangkrik alam itu permintaannya banyak, jadi kita punya berapa banyak box, berapa banyak hasil panenan itu masih bisa dijual, masih bisa terjual lah intinya. Nah, lalu untuk panennya jangkrik alam ini dari telur baru menetas sampai dengan siap panen itu usianya kurang lebih 28 sampai dengan 30 hari. Itu usia standar jangkrik siap panen. Nah, untuk medianya saya menggunakan media daun pisang kering atau klaras. Ini sini. Nah, ini adalah daun pisang kering atau klaras. Ini medianya sudah diikat, sudah dibentuk, jadi agar nanti pada waktu usia jangkrik itu semakin besar itu tidak akan kempes klarasnya. Nah, triknya apa? Triknya itu harus diikat dulu, diikat dan ditata sedemikian rupa. Dan untuk cara pengikatan klarasnya atau gedebok pisang kering, daun pisang kering itu sudah saya buatkan di video saya sebelumnya. Kalian tinggal scroll saja ke bawah. Itu ada ukuran box, ada medianya apa, lalu juga cara mengikat atau cara menata klaras di dalam box juga sudah saya buatkan. Jadi kalian tinggal cari saja. Kalian tinggal cari, di scroll ke bawah, nanti kalian pilih. Lalu setelah itu dari telur baru menetas itu kalian medianya tidak segini banyaknya. Kalian bisa lihat juga di video saya sebelumnya. Untuk media jangkrik yang baru menetas itu medianya sedikit saja, jangan tinggi seperti ini. Untuk media yang tinggi seperti ini itu jangkrik yang sudah berusia 2 mingguan lebih. Jadi kalau usia jangkrik sudah
2 minggu itu baru saya tambahkan, saya tinggikan medianya. Nah, alasannya apa kok baru menetas itu masih sedikit medianya, hanya kurang lebih 2 tumpuk saja kelarasnya, belum diikat seperti ini, masih kelaras lembaran. Itu tujuannya agar jangkrik yang baru menetas itu bisa mendapatkan makanan secara merata. Jadi gampang lah, intinya mudah mendapatkan makanan yang kita berikan. Kalau jangkrik yang baru menetas itu diberi media banyak seperti ini, langsung itu nanti banyak yang sudah mencoba, itu banyak yang pernah gagal, itu banyak. Kalau medianya langsung tinggi seperti ini, nanti hasilnya kurang maksimal. Karena apa? Karena pakannya itu tidak dimakan oleh jangkrik, karena pergerakan jangkrik yang baru menetas itu belum terlalu banyak. Jadi banyak berdiam diri, masih berdiam diri, hanya mendapatkan makanan yang ada di sekitarnya saja, di dekatnya saja. Nah, ini contoh dari awal pertama kali telur menetas ini seperti ini. Medianya masih dikit ya, itu masih dikit. Nah, ini bisa kalian saksikan, itu seperti itu. Ini hanya 2 tumpuk saja kelarasnya. Nah, jadi agar pertumbuhan jangkrik itu bisa bagus, mendapatkan sumber makanan, mendapatkan makanan itu dengan cepat, lalu untuk pemberian pakannya bisa maksimal, pertumbuhan jangkriknya maksimal. Kalau langsung tinggi seperti ini, banyak jangkrik yang ukurannya kecil-kecil, bahkan banyak jangkrik yang mati. Karena apa? Karena jangkrik yang baru menetas itu banyak yang suka di bawah kelaras seperti ini, tidak di atas ya. Jadi kalau jangkrik baru menetas itu intinya tidak mau keluar lah, ini tidak mau keluar, hanya berdiam. Tetapi lokasi berdiamnya itu di bagian bawah, di bagian alas kandang. Kalau langsung tinggi seperti ini pasti akan banyak yang mati, lalu juga ukurannya tidak sama rata, seperti itu. Lalu untuk jangkrik yang baru menetas, kalian harus siapkan pakan, yaitu fur pabrikan dan gedebok pisang. Nah, fur pabrikannya bebas, kalian mau menggunakan apa saja boleh, dengan merek, berbagai macam merek. Kalau saya pribadi, saya menggunakan pakan pabrikannya itu mereknya H11K, yang per karung per 50 kilo itu harganya 400.000. Nah, itu ada juga yang harganya 200, ada juga yang 300, tetapi tinggal kandungan proteinnya itu seberapa. Biasanya kalau untuk ternak jangkrik itu bagusnya di proteinnya itu di angka sekitar 20%-an lah, itu bagus untuk pertumbuhannya bisa cepat. Nah, lalu kita juga harus berikan gedebok pisang ini sampai dengan panen. Pertama kali baru menetas langsung diberikan gedebok pisang, lalu sampai panen tetap harus diberikan gedebok pisang. Nah, kapan gedebok pisangnya ini ditambahkan, diberikan lagi pada waktu gedebok pisang ini sudah kering. Kalian harus tambahkan. Sebelum gedebok pisang kering, kalian harus menambahkannya kembali. Intinya seperti itulah, setiap bulannya sampai dengan panen itu biasanya sampai 15 kalian lah kalian memberikan gedebok pisang ini yang sudah dibelah-belah. Nah, ini untuk minum jangkrik dan untuk makan jangkrik ini sangat bagus. Sangat bagus. Jadi untuk makan, untuk minum, dan untuk menjaga udara panas, jadi kelembabannya di dalam box ini terjaga. Nah, lalu untuk furnya itu kalian bisa menggunakannya hanya sampai di umur 2 mingguan saja. Jadi nanti pada waktu baru menetas sampai dengan umur 2 mingguan itu kalian berikan full pur ya, jangan kalian campur dengan yang lain-lain. Kalian harus tambahkan gedebok pisang, yang utama itu fur, yang kedua gedebok pisang, lalu kalian harus berikan dedaunan, itu wajib, harus selalu diberikan. Walaupun tidak habis itu tidak masalah, nanti kalian bisa tambahkan ulang. Nah, jadi seperti itu. Intinya untuk gedebok pisangnya itu jangan sampai telat. Fur, gedebok pisang, dan dedaunan itu kalian jangan pernah telat. Nanti jangkriknya kurang makan, nanti banyak jangkrik yang kanibal. Nah, setelah itu untuk dedaunannya yang usianya itu masih kecil, kalian berikan dedaunan yang masih lunak. Dedaunan yang masih lunak, lalu juga bisa kalian berikan dedaunan seperti daun singkong, daun kangkung, dan macam-macam lah intinya. Intinya pokoknya
pakan itu jangan sampai telat. Nah, lalu untuk jangkrik usia satu mingguan ke atas itu kalian harus berikan pakan tambahan lagi. Bisa kalian tambahkan dengan semprot, lalu kalian bisa tambahkan juga dengan vitamin-vitamin yang lainnya. Nah, jadi intinya dalam proses beternak jangkrik kalian harus selalu berbagi ilmu, berbagi informasi dengan teman-teman yang sudah senior. Bahkan yang masih pemula itu kalian bisa sharing-sharing, kita berbagi pengalaman, dan jangan ada yang saling menggurui, karena di sini adanya YouTube di sini itu untuk berbagi pengalaman saja, berbagi pengalaman, berbagi informasi agar teman-teman semua itu bisa belajar beternak jangkrik dengan hasil yang memuaskan dan mengurangi angka kerugian. Nah, seperti itu saja intinya. Pokoknya yang paling riskan beternak jangkrik itu pada waktu usia baru menetas sampai dengan umur 1 minggu. Nanti kalau sudah umur 1 minggu ke atas itu sudah gampang, cara perawatannya gampang. Itu pakan dedaunan apa saja doyan, lalu pakan furnya bisa dicampur dengan bekatul, bisa dicampur dengan dedak, bisa dicampur dengan nasi aking, itu tidak masalah. Tapi kalau untuk 1 hari umur 1 hari baru menetas sampai dengan umur 2 mingguan itu kalian harus berikan furnya total ya. Jadi furnya itu jangan sampai telat, jangan diberikan pakan selain fur. Nah, intinya pakan jangkrik ya, ini intinya pakan jangkrik di sini itu cuma 3. Jadi apa, pakannya cuma fur, lalu dedaunan, lalu berikutnya itu gedebok pisang. Kalau 3 itu tidak pernah telat, apabila habis ditambahkan lagi, habis tambahkan lagi setiap harinya, pasti pertumbuhan jangkriknya itu maksimal, pasti bagus, itu saya garansi. Tergantung dari perawatan kalian semua. Kalian kan kalau setiap hari memberikan pakan tersebut, 3 pakan tersebut, pasti kan jangkriknya terkontrol. Jadi tidak ada hama yang masuk, ada hama yang masuk pun itu tidak terlalu banyak. Nah, jadi intinya seperti itu saja. Kita yang penting di sini selalu bereksperimen, berinovasi agar mendapatkan hasil panen yang bagus, yang maksimal. Jangan pernah malu bertanya, jangan pernah takut untuk berbagi informasi. Intinya itu agar kita bisa mendapatkan hasil yang bagus dan maksimal. Mungkin informasi dari saya sudahi dulu. Apabila ada kekurangan saya atau ada pertanyaan dari kalian semua, bisa kalian berikan di kolom komentar. Nanti akan saya jawab satu persatu atau akan saya jawab melalui video-video yang akan saya buat. Nah, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.